Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Imelda Paulin. Panggil saja Ibu dengan Ibu Imel atau Ibu Paulin. Di sini Ibu bahkan belum mengenal kalian satu persatu. Jadi Ibu minta kalian untuk memperkenalkan nama kalian serta hobi kalian. Dimulai dari Mbak yang sebelah sini. Perkenalkan, nama saya Kristal Pramos Nidia Rodeka dan hobi saya menyanyi. Menyanyi. Perkenalkan, nama saya Ita Kurnia, hobi saya rebahan. Perkenalkan, nama saya Fenita Melani, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Fenita, hobi saya voli. Oke, jadi anak-anak kalian dikumpulkan di sini ada satu tujuan ya, yaitu melakukan bimbingan kelompok. Oke, jadi topik yang Ibu ambil adalah fobia. Sebelumnya kalian sudah tahu apa belum fobia itu apa? Pernah dengar tapi belum mengerti. Oh, belum mengerti. hal yang gilo-gilo. Oh iya, betul sekali. Jadi anak-anak, fobia adalah salah satu gangguan kecemasan yang menyebabkan seseorang merasakan rasa takut berlebih terhadap situasi maupun objek tertentu. Jadi kita merasa takut saat kita melihat objek maupun kita berada di suatu tempat yang kita takuti. Biasanya fobia itu kita itu pernah mengalami hal tersebut, lalu kita mengalami hal yang membuat kita takut seperti itu ya. Ini penyebab fobia. Sebetulnya untuk menyebab adanya fobia belum diketahui secara mendalam. Namun fobia biasanya muncul karena faktor yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, faktor trauma pada suatu kejadian. Kalau faktor genetik ini biasanya faktor bawaan dari mungkin keturunan atau bagaimana gitu. Kalau faktor trauma ini kan kita biasanya mengalami suatu kejadian yang membuat kita takut seperti itu. Nih, jenis-jenis fobia yang biasa kita temui. Kita anak-anak di sini ada yang punya rasa takut pada suatu hal atau suatu benda? Ada. Apa? Disakiti. Dicampakkan. Sakit ya. Iya. Oke, di sini yang pertama ada oidiofobia. Oidiofobia yaitu adalah fobia terhadap ular. Jadi kita saat melihat ular itu kita takut. Biasanya mungkin kita pernah mengalami digigit ular atau kita pernah diapakan sama ular gitu ya. Lalu yang kedua ada akrofobia, takut akan ketinggian. Di sini siapa yang takut akan ketinggian? Saya Kenapa, Mbak? takut jatuh. Takut jatuh ya. Iya kan biasanya kalau fobia itu kita merasa kalau lihat yang tinggi-tinggi itu seperti apa? Seperti mau jatuh, kayak pusing Pusing gitu ya. Pusing. Yang ketiga ada aerofobia. Aerofobia ini beda sama akrofobia ya, tapi hampir sama. Cuman kalau aerofobia ini kita lebih takut pada saat kita naik pesawat. Mungkin takut jatuh atau takut apa seperti itu. Selanjutnya ada astrafobia, takut petir. Di sini ada yang takut petir? Saya juga. Mbaknya banyak takutnya ya. Kenapa Mbak takut petir? Soalnya mengerikan suaranya. Mengerikan suaranya. Kalau dengan petir itu apa reaksinya Mbak? Biasanya kaget langsung nangis. Kaget langsung nangis gitu ya. Ya, benar-benar aku bisa. Iya. Terus selanjutnya ada trypanofobia, takut sama suntik. Saya juga. Sama Saya suntik. juga, iya. Kenapa Mbak? Gak tahu, kayak rasanya itu kayak tegang terus malah tambah sakit. Oh gitu ya. Yang selanjutnya ada hemofobia, takut sama darah. Mbaknya takut juga? Sama juga. Sepertinya ini sama. pembelajarannya tentang Mbak ya. Memang ini menurut saya. Iya, kenapa takut sama darah? Gak tahu, kalau sama darah itu kayak lemes langsung aja. Oh, langsung lemas, ya. Selanjutnya ada klaustrofobia, takut sama yang sempit-sempit.
ada yang tahu ada yang takut sama yang sempit-sempit. Kita di ruangan sempit seperti itu, sesak, nggak ada ya? Sebenarnya saya nggak pernah mengalami. Saya badannya besar. Oh gitu, Iya. jadi takutnya sesak gitu ya Mbak ya? Menghindari banget. Ya. Ini yang biasanya banyak orang ya yang takut sama ini namanya tripofobia, takut yang bolong-bolong. Iya. Merinding ya Iya. biasanya. Dan nanti ganti ya ibu. Aku ya bisa ada contohnya yang bolong-bolong itu. Enggak. Itu mengerikan ya Mbak ya? Iya, nggak ada contohnya. Nggak ada. Langsung Iya. diganti aja bu. Aduh nggak Ya, mau. selanjutnya ada mysophobia, takut sama virus. Enggak. Nggak ada di sini yang takut sama virus, kuman gitu biasanya. Kalau di kerumunan ngerasa kayak takut didekati orang seperti itu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri kita mengalami fobia. Yang pertama bingung. Biasanya ya merasa kayak bingung gitu kalau seumpama fobia ketinggian kita bingung, resah seperti itu. Yang kedua sakit kepala, ketiga sesak nafas, 4 mulut kering, 5 gemetar, 6 ingin buang air kecil, 7 detak jantung meningkat, 8 telinga berdengung. Seperti itu kan? Iya. Ya, berarti saat kita mengalami seperti itu, kita berarti mengalami fobia terhadap suatu hal. Selanjutnya ada pengobatan fobia. Fobia ini bisa diobati anak-anak dengan terapi exposure untuk mengubah sudut pandang terhadap subjek atau situasi menakutkan. Yang kedua ada terapi CBT seperti itu. Jadi fobia itu bisa ditangani ya, tapi nggak bisa langsung, cuman bertahap seperti itu. Oke? Jadi dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan dengan tema yang lebih menarik lagi. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian karena sudah mau mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.